mencari apa yang aku cari, melangkah rindunya hatiku. Bulan bawa bintang menari iringi langkahku. Cinta hadir bawa diriku berjumpa denganmu. Bertiup angin dari utara, berhembus angin dari selatan, sambutlah salam dari kami berdua walaupun belum berjabat tangan. What's up guys? Masih jumpa lagi bersama saya dan siapa namanya dek? Naris. Memandangmu walau selalu tak akan pernah beri jemu di hatiku. Memelukmu walau selalu masih terasa bagai di awal jumpa, mencari apa yang aku cari, melangkah rindunya hatiku. Bulan bawa bintang menari iringi langkahku. Cinta hadir bawa diriku berjumpa denganmu. Dalam hati satu tujuan melangkah bersama. Cinta hadir bawa diriku makin indahnya. Oke, terima kasih. Oke, thank you. Hanya itu saja yang dapat kita. Tentang dia, mau nanya dulu sebentar dia. Kamu nih katanya kan seorang musisi ya. Saya mau nanya dong, sejak kapan kamu bisa main gitar? Main gitar tuh awalnya tuh dari SMP. Dari SMP kelas berapa? Kelas 3 tuh dari dunia musik. Maaf nih, sebelumnya namanya siapa sih? Namanya Naris. Namanya Naris. Naris tinggal di mana? Tinggal di Tanjung Ucang, Batam. Jadi guys, Naris ini tinggalnya di Tanjung Ucang di Batam. Naris ada berapa saudara? Sekarang udah ada 3. Kamu nomor berapa? Saya nomor pertama, yang kedua jaraknya 15 tahun. Dan kamu sekarang berapa umurnya? Umurnya udah 21. Yang kedua sama ketiga? Yang kedua nih baru 6 tahun. Yang ketiga nih baru udah 2 sebulan lah, 2 bulan. Jaraknya jauh. Naris ini aslinya mana sih? Kalau aslinya sih orang Batam. Cuman keturunan mama bapak Flores. Jadi Flores Batam. Jadi guys, Naris ini Flores dari tanah Flores keturunannya, tapi aslinya sebenarnya dia lahirnya di Batam ya Naris. Iya, Naris sekarang masih sekolah, kuliah atau? Sekarang kuliah sambil kerja. Kuliah di mana? Kuliah di Politeknik Batam. Oh ya, kamu bilang sambil kerja nih ya, gak tertarik nih. Kuliah sambil kerja. Berarti kamu sekarang kuliah di Politeknik Batam. Iya, baru masuk juga. Dan kamu nyambi kerja apa itu? Kalau kerja untuk OB. Office boy. Office boy. Waduh, mantap, semangat. Maaf banget kalau boleh tahu. Di office boy itu berapa sebulan gajinya? Kalau saya kan karena di NCDC gitu, artikel negara, jadi basic. Itu jam kerjanya dari jam? Normal gitu Bang, jam 7, pulang jam 3, dan juga pulang jam 4. 2 shift. Jadi Naris ini, saudara, dia kuliah sambil bekerja. Boleh tahu nama Instagramnya apa? Nama Instagramnya aja apa sih, lupa. Jarang gitu. Nanti ya. Nanti aja. Punya channel itu?
cemen itu nggak punya. Jadi Naris ini dia jago banget main gitarnya. Nah sekarang Jago banget. sekarang saya mau tanya Gila nih. Sekarang saya mau nanya nih sama lu ya, gue tanya. Naris dulu cita-citanya itu sebelum seperti sekarang ini, waktu kecil tuh jadi apa cita-citanya? Sebenarnya mau jadi ini sih apa? Nakoda laut ya kan? Nakoda laut. Iya. Apa ya namanya? Kapal. Masinis ya. Mau di kapal. Kalau kereta api masinis. Nah, ini mau di kapal. Mantap guys, masinis. Nah, dan akhirnya ada nggak kira-kira bakal mau jadi Nah, enggak. kesampaian itu? Enggak. Kenapa? Ya udah bukannya ke situ gitu. Jadinya sekarang Sekarang fokus kuliah. kuliah. Ini berapa tahun kira-kira kuliahnya lulus? Kuliahnya di 4 jadi 4 tahun setengah sampai 1. 4 tahun lagi baru lulus. 4 tahun lagi guys. 4 tahun lagi. Jadi sambil menunggu 4 tahun itu dibawa sambil bekerja ya. Tapi ya juga ada bentuk mungkin ke depannya mungkin. Yang bikin kamu mau nyambil kerja itu apa kuliah? Ya untuk biaya kuliah. Orang tua? Orang tua mampu cuman saya sendiri aja nggak mau membebankan. Oh, pengen mandiri ya. Jadi dia pengen mandiri. Ya, saudara dia pengen mandiri, jadi dia mencoba untuk melakukan satu kuliah dan sambil melakukan satu pekerjaan sampingan, yaitu menjadi seorang OB. Ini benar, saya kagum dan dari hati juga semacam apa ya, luar biasa gitu, karena jarang sekali ya ada anak muda yang mau kuliah sambil, bukan jarang, banyak juga sebenarnya yang mau kuliah sambil kerja, tapi ini kerjanya menjadi seorang OB ya. Nah itu kan nggak gampang mau kerja seperti itu. Di sini membuktikan bahwa seseorang itu bisa ngelakuin apa aja, yang penting orang itu selagi pekerjaan itu positif, menghasilkan, duitnya halal, dan yang paling penting tuh nggak gengsi. Itu yang paling saya acungi jempol, itu dia nggak gengsi untuk melakukan satu pekerjaan sebagai office boy di salah satu tempat ya. Di mana itu? Di pembangkit. Daerah mana? Tanjung Uncang. Di salah satu pembangkit listrik di Tanjung Uncang. Oh iya Naris, nih. Naris ini sebenarnya hobinya itu apa? Kalau hobi main game sih. Main game. Tetap main karena, game. Ya kondisi Mobile sekarang Legend. dengan COVID kayak gini. Mobile Legend atau yang Mobile Legend lah lebih tepatnya Mobile Legend. Apa selama masa PPKM ini, apa nih pendapat kamu nih tentang masalah PPKM ini? Gimana ya, kurang efektif sih menurut saya. Kenapa kamu merasa ini kurang efektif itu kenapa? Mana ya, kalau keluar kita kena tanya vaksin ya. Vaksin. Kamu udah vaksin? Saya sudah vaksin. Tapi kan kasihan kan untuk teman-teman atau kawan-kawan yang belum vaksin, terus mereka nyari kerja, nggak boleh keluar. Oh iya ya, jadi gitu. sekarang di negara ini kalau nggak vaksin itu nggak apa ya, nggak boleh dipersulit ya. Dipersulit. Kamu misalnya nih, kamu dikasih pilihan nih, pengen kuliah sambil bekerja atau cuman kuliah aja atau bekerja aja, 3 pilihan. Kuliah sambil bekerja. Kenapa? Karena untuk biaya kuliah. Kenapa kamu memilih kuliah sambil kerja? Kenapa nggak kuliah aja, biaya dari orang tua, atau kerja aja, kamu nggak usah kuliah? Apa yang membuat kamu begitu kuat ingin kuliah sambil bekerja? Karena ekonomi juga kan, Bang. Ekonomi kurang cukup. Mungkin kalau untuk biaya kuliah saya, kalau orang tua yang tanggung semua sih kurang sih, Bang. Karena ada adik baru lagi. Bayi. Yang kerja cuma bapak ya. Mungkin bapak juga seorang security ya. Ayah security, ayahnya seorang security di mana? Di sama satu PT gitu. Di PT apa itu? Di PLTG. PLTG Tanjung Uncang. Jadi ayah seorang security di PLTG Tanjung Uncang. Nah, ini Aris nih, kalau boleh tahu nih, flashback gitu, lu pengen, seandainya lu terlahir kembali ke dunia, lu pengen jadi apa?
ikut arus saya. Bingung men. Ikut arus. Lagian nggak bisa lagi balik lagi. Tapi kalau ya bisa ya itu jadi nakoda itu. Tapi lu jago main gitarnya itu belajar di mana? Mana ada bang jago lagi masih lumayan lah gitu. Kan ada di atas langit masih ada langit. Benar-benar di atas langit masih ada langit. Kamu kuliahnya jurusan apa? Jurusan elektro. Jurusan elektro. Nanti kalau lulus berarti jadi apa itu? Ya elektro palingan ya bekerja kayak kerja PT gitu loh bang. Elektro. Lagian aku kurang ngerti elektro bang. Aku kan tapi kenapa kamu kuliahnya di sini? Banting jurusan. Oh banting jurusan. Sebenarnya jurusan kamu itu apa? Jurusanku perkapalan di teknik kelas. Anak perkapalan dia kembali di dia sebenarnya anak perkapalan tapi malah ke elektro. Iya karena kenapa ngambil elektro, karena kita kota Batam adalah kota industri yang lebih banyak yang jadi nggak pas nanti sudah menurun, tapi kita nggak tahu juga ke depannya gimana. Jadi kalau pilih jurusan itu harus nekat gitu. Harus tahu resiko juga, semangat. Motivasinya itu apa sih kok bisa kamu tuh mau sambil bekerja itu dari tadi masih pengen yang itu? Iya, itu dari diri kita pribadi sendiri. Kenapa saya bilang gitu? Iya. Karena jiwa. Kalau jiwa itu kita terus bekerja itu dengan ikhlas dan rendah hati yang paling penting. Iya, kenapa kamu ikhlas melakukan itu dan kenapa kamu mau ngelakuin itu? Karena kenapa kamu mau ikhlas? Kita kerja, lihat kondisi. Dengan sekarang ini susah mencari kerjaan bang karena COVID. Udah apa aja yang penting halal gitu hasilnya. Terus apa pendapat kamu tentang anak-anak di luar sana yang mungkin banyak ya di luaran yang seusia kamu itu yang mereka itu cuma ngandalin orang tua, mereka udah ngandalin orang tua pun tapi mereka kuliahnya nggak serius. Ya pasti mereka belum ada kesadaran diri lah mungkin. Bisa nggak lu sebagai salah satu orang yang bisa dijadikan kiblat untuk anak muda di luar sana untuk gak gengsi dan gak malu, bisa nggak kamu kasih satu motivasi untuk anak-anak muda di luar sana supaya dia nggak gengsi bekerja apapun walaupun sambil kuliah, walaupun jadi cleaning service, kata kasarnya itu jadi babu. Apa coba motivasi anak muda di luar sana supaya mereka itu nggak malu kuliah sambil bekerja? Motivasi dari saya yang penting pertama tuh percaya diri dari orang. Jangan dengerin yang buruk-buruk kamu lakuin selagi itu halal. Terus yang paling penting tuh rendah hati, belajar untuk merendah. Biar kalau orang menghina kita terlalu kita merendah, tapi karena ada timbal baliknya nanti ke depan. Kita nggak tahu ke depan yang seperti apa. Saya merinding dengar kata-katanya itu. Dari tadi itu dia merendah. Di sini dapat kembali saya petik satu pelajaran ya saudara semuanya, bahwa kalau kita merendah itu memang tidak selamanya orang yang merendah itu rendah. Ya, saya sudah melihat sendiri kenyataannya pada hari ini, pada malam hari ini, seorang Aris Naris ini seorang anak yang memang dia kelihatannya tuh hari-harinya itu biasa aja, bahkan jauh dari kata yang glamor, penampilan biasa, orang yang biasa, serba biasa, pakai baju sederhana apa adanya. Tapi ternyata dia punya jiwa yang besar. Kalian bisa lihat dari cara dia berbicara, cara dia bertutur, cara dia menyampaikan kata-kata itu. Harusnya lu yang bawa acara realita kehidupan, bukan gua. Harusnya lu yang jadi host di sini. Ntar lain waktu lu yang jadi host ya di acara gua ya. Iya, siap banget. Oke, karena ini udah selesai, sebenarnya masih banyak yang mau kita bahas tentang dia. Cuman mungkin ya, sampai di sini dulu. Realita kehidupan seorang anak kuliah yang mengambil jurusan apa? Elektro di Politeknik Batam. Lebih tepatnya RP, Rekayasa Pembangkit Energi. Oke. Terima kasih banyak ya bos, udah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nggak penting, konyol. Yang penting ada konten kita malam ini. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.